Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Siak Televisi Kabupaten Siak Provinsi Riau kembali hadir mengantarkan beragam informasi aktual dalam Kabar Siak. Saya Kino Femirata, inilah Kabar Siak selengkapnya. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Siak Budi Iwono menyampaikan perkembangan terbaru pandemi COVID-19 di Kabupaten Siak. Hingga Senin 20 Juli 2020 terkonfirmasi sebanyak 19 orang pasien baru yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Jadi dapat kami informasikan bahwa kondisi positif COVID di Kabupaten Siak pada hari ini berjumlah 19 orang. Di mana 19 orang ini 4 dirawat di rumah sakit di Siak dan 15 dirawat di rumah sakit di Pekanbaru. Di mana 4 yang dirawat di Siak ini merupakan pasien yang berasal dari Kecamatan Mempura yang inisialnya F, usia 80 tahun, dan MY usia 89 tahun. Itu dirawat di rumah sakit di Siak. Nah, setelah itu yang dirawat di Pekanbaru yaitu yang sebelumnya ada sebanyak 5 orang yang merupakan satu keluarga dari inisial N, di mana N ini merupakan ASN di Dinas Pendidikan, dan tambahan 2 yang di Siak, ya, itu inisial A dan inisial M, itu merupakan hasil kontak dengan saudara N, itu, ya. Nah, namun saudara A dan saudara M itu dirawat di Siak, sementara saudara N dan keluarganya itu dirawat di Pekanbaru. Nah, di luar daripada itu ada sebanyak 9 ya yang dirawat di Pekanbaru merupakan karyawan daripada subkontraktor PT Dakyat. Ya, sekarang dirawat di Pekanbaru. Nah, kita sudah minta kepada PT Dakyat untuk melakukan isolasi mandiri. Ya, walaupun ini karyawan subkontrak, tapi kita minta PT Dakyat supaya bisa karyawan-karyawan subkontrak ini dilakukan isolasi mandiri di mes yang kemarin kita persiapkan untuk menampung PDP. Ya. Jadi supaya bisa dilakukan di situ. Ya, mudah-mudahan hari ini sudah ada jawaban, ya, dan bisa dilaksanakan isolasi mandirinya di dalam areal PT Dakyat. Hal ini kita maksudkan supaya tidak terjadi kontak dengan masyarakat yang lebih luas. Ya. Nah, terus pada hari ini juga kita sudah melakukan swab kepada seluruh pegawai, ya, baik itu ASN maupun honor di Dinas Pendidikan. Ya, dan juga kita minta menutup, ya, sementara ini menutup melakukan kegiatan ataupun pekerjaan dari rumah untuk seluruh karyawan ataupun pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan. Objek wisata di Kabupaten Siak kembali ditutup. Penutupan ini menyusul diumumkannya penambahan pasien baru positif COVID-19 sebanyak 19 orang di Kabupaten Siak. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Siak juga menambahkan akan memperketat penjagaan pintu masuk ke Kabupaten Siak. Sebanyak 19 orang pasien positif COVID-19 dari Kabupaten Siak, 4 diantaranya dirawat di RSUD Tengku Rafian Kabupaten Siak, dan 15 lainnya dirawat di Rumah Sakit Pekanbaru. Salah satu pasien positif COVID-19 ini merupakan staf di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak mulai melakukan tes swab untuk seluruh ASN dan honorer.
Tidak hanya itu, Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Siak Budi Wono juga menyampaikan bahwa untuk objek wisata akan ditutup serta memperketat pintu masuk ke Kabupaten Siak. Kita minta menutup, ya sementara ini menutup, melakukan kegiatan ataupun pekerjaan dari rumah untuk seluruh karyawan ataupun pegawai di lingkungan dinas pendidikan. Untuk objek-objek wisata sementara ini kita juga tutup kembali mengingat penambahan kasus yang cukup signifikan di Kabupaten Siak. Serta untuk pos-pos yang telah kita bentuk di pintu-pintu masuk Kabupaten Siak, kita minta kembali mencatat ya orang-orang ataupun masyarakat yang masuk ke Kabupaten Siak dan melaporkan kepada puskesmas-puskesmasnya. Ya, tetap mencatat, memperketat ini dalam arti kata kalau seandainya di dalam kendaraan itu posisi tempat duduknya penuh, maka harus ada penumpang yang turun. Jadi di dalam kendaraan kita harus melakukan social distancing, physical distancing. Kendaraan hanya boleh diisi separuh daripada jumlah kapasitas tempat duduknya. Gitu. Satu lagi Pak, terkait new normal yang telah di Pak Bupati, lonjong Pak Bupati, apakah ada pencabutan atau tetap dilanjut Pak? New normal kita tetap lanjut, ya kita tetap new normal, ya karena memang dari kasus-kasus yang ada ini dapat kita teliti, dapat kita simak bahwa ini memang berasal dari luar, berarti ada orang masuk ke tempat wilayah kita, di mana pergerakan orang ini sudah merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah memperkenankan untuk lalu lintas antar provinsi dengan syarat-syarat tertentu. Ya, jadi new normal yang telah kita tetapkan tetap kita lanjut, ya tetap kita lanjutkan dengan memperhatikan protokol-protokol COVID. Melaksanakan kegiatan-kegiatan boleh, tetapi tidak boleh lebih daripada 30 orang. Harus melakukan social distancing, physical distancing, pakai masker dan cuci tangan. Nah, inti daripada new normal itu adalah menggunakan masker, cuci tangan, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak. Kita harapkan masyarakat tetap patuh dengan aturan-aturan ini, ya sehingga kita harapkan dapat mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Siak yang lebih meluas lagi. Satu lagi Pak, untuk pos-pos pintu masuk di Kabupaten Siak, di Kabupaten ada berapa titik Pak? Untuk pos pintu masuk itu ada di Meredan, Kampung Tengah Meredan, ya. Terus ada yang di Perawang, di Simpang Binas Perawang, dan di Sabaauh. Tetap itu 3 pintu pos masuk. Ya, yang di Kerinci Kanan juga masih ada. Pelabuhan Buton memang sudah dibuka, tapi kan baru untuk yang ke Selat Panjang. Ya, udah itu juga Pelabuhan Buton kan kita juga di backup dari gugus tugas provinsi. Karena memang Pelabuhan Buton merupakan pintu masuk, gugus tugas provinsi juga ada di sana. Tim Liputan melaporkan. Saudara, memulai masa aktif tahun pelajaran 2020-2021 di fase pandemi COVID-19, proses belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah As-Siddiqiyah Siak menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Dengan sistem daring, pembelajaran diajarkan dengan menggunakan aplikasi komunikasi berbasis jaringan seperti Telegram dan WhatsApp. Memasuki hari pertama proses belajar mengajar di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Siak saat pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau daring. Baik, kepada Ananda yang mau mencoba, silakan mengirimkan pesan suaranya. Silakan. Melalui pembelajaran daring yang dimulai pada pukul 7.15 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ini, tenaga pengajar akan menjelaskan mata pelajaran yang telah disesuaikan dengan jadwal pelajaran sekolah. Melalui daring nantinya siswa dan siswi bisa secara langsung mendengarkan atau melihat penjelasan yang disampaikan tenaga pengajar melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp Group. Selain daring, proses pembelajaran juga dilakukan dengan metode luring serta virtual. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah MI As-Siddiqiyah Siak Idris. Kami sudah mulai melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Guru-guru dan guru kelas maupun guru mata pelajaran mereka bertugas dari madrasah, kemudian anak-anak mendapatkan pengetahuan pembelajarannya
itu dari rumah masing-masing. Nah, adapun aplikasi yang kami gunakan untuk kegiatan dalam jaringan ini, kami menggunakan 2 aplikasi, dan aplikasi ini memang sudah sangat familiar di seluruh orang tua siswa. Yang pertama melalui aplikasi WA Group, yang kedua melalui aplikasi Telegram Group. Namun bagi siswa yang tidak sempat mengikuti daring secara langsung, bisa membukanya lewat aplikasi Telegram atau WhatsApp Group, dan untuk tugas siswa akan dikumpulkan dan diantar ke sekolah setiap 1 minggu sekali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk kelas 1 itu di hari Senin, kelas 2 di hari Selasa, kemudian kelas 3 di hari Rabu, kelas 4 di hari Kamis, kelas 5 di hari Jumat, dan kelas 6 di hari Sabtu. Ini kami lakukan. Kenapa kami atur sedemikian rupa untuk pengumpulan tugasnya diantar ke sekolah dengan hari yang berbeda, karena kita mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah agar tidak terjadi penumpukan massa. Kepala Sekolah MI Asidik Yasia dan seluruh tenaga pengajar berharap masa pandemi segera berakhir sehingga kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Maisaro Eko Triyono, Siak Televisi dan RPK Siak melaporkan. Metode pembelajaran jarak jauh tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Berbagai kendala dan hambatan tidak hanya dirasakan oleh murid, guru pun mengalami hal yang serupa. Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, bahwa saat masa pandemi COVID-19 pelaksanaan kegiatan proses belajar dan mengajar di sekolah dengan metode daring, luring, serta virtual. Namun kegiatan pembelajaran melalui daring masih dianggap kurang efektif baik yang dirasakan tenaga pengajar atau wali murid. Dikarenakan kendala yang dihadapi saat PBM berlangsung, hal ini yang disampaikan Umi Naila, salah satu tenaga pengajar dan juga wali murid MI Asidik Yasia. Berat lah gitu Bu, kalau secara daring ini kan tidak seenak kalau secara langsung, pertemuan secara langsung gitu kan. Memang banyak kelemahannya. Di antaranya kita sulit untuk mengenal kemampuan anak. Saya selaku guru juga di sini mau mengetahui si A ini kemampuannya sejauh mana, itu agak sulit kita. Jadi kalau secara daring ini nilai anak tuh rata-rata semuanya dapat 100 gitu kan, karena mereka dibantu oleh orang tua mereka di rumah. Disitulah kelemahannya, sistem pembelajarannya tidak maksimal kalau saya rasa gitu kan, kalau saya pribadi gitu ya. Kemudian itu saya selaku guru ya Bu ya. Kalau saya selaku wali murid, karena anak saya juga ada di sekolah, itu kelemahannya mewakili juga wali murid yang lain. Kelemahannya itu mungkin di antara kita yang tidak semuanya bisa terus-terus mengisi paket data. Kemudian mungkin di antara kita ada yang nggak punya HP Android gitu kan Bu. Jadi ya terpaksa nebeng tetangga gitu Bu. Ada juga memang teman anak saya tuh ada Bu yang gabung join ke rumah gitu kan. Beberapa anak gitu join ke rumah belajar sama anak saya gitu kan. Nah, bagi saya enggak masalah, yang penting anak belajar gitu kan Bu. Jadi kelemahannya itu tadi kalau dari wali murid itu aja Bu, yang sering mereka keluhkan itu yang pertama pengisian paket data. Maklum lah Bu, sekarang kan ekonomi kita lagi terpuruk kali gitu kan ya. Pembelajaran melalui daring meski dirasa kurang efektif, namun Umi Nelly selaku guru dan juga wali murid akan berusaha semaksimal mungkin agar pembelajaran di sekolah bisa diterima siswa dan siswi dengan baik dan PBM berjalan dengan lancar. Maisaro Eko Triyono melaporkan. Saudara, informasi peresmian Musola Al-Ansar di Kecamatan Tualang akan kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan akurat. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Teksiang Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan,
Santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam Lintas Beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Hai, kalian pasti pernah mencari berbagai informasi lewat internet. Mungkin kalian pernah mendengar istilah informasi publik. Namun, ada beberapa orang yang masih belum tahu. Sebenarnya, apa itu informasi publik? Informasi publik adalah informasi yang dikelola oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Badan publik yang mengelola informasi ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, atau organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan luar negeri. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Tapi ada juga informasi yang tidak boleh diakses atau dikecualikan, seperti informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, hak-hak pribadi, rahasia jabatan, dan yang belum dikuasai atau didokumentasikan. Lalu, bagaimana cara kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Caranya adalah pemohon mengajukan permintaan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, atau bisa dikenal PPID, melalui telepon, surat, email, maupun datang langsung ke kantornya. Kemudian, pemohon harus mengisi formulir yang meliputi alamat, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi, dan cara penyampaiannya, yang kemudian akan diserahkan kepada PPID terkait. Selanjutnya, PPID akan memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemohon. Setelah itu, PPID akan memberitahukan informasi yang diminta oleh pemohon selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi. Jadi, informasi publik sangatlah penting bagi kita. Jadi, gunakan hak kita untuk tahu. Bupati Siak meresmikan Musola Al-Ansar Kampung Prawang Barat, Kecamatan Tualang menjadi masjid. Dengan diresmikannya Masjid Al-Ansar ini, warga setempat bisa melaksanakan sholat Jumat tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Musola Al-Ansor yang berlokasi di Jalan Alamudinsa, Perumahan Villa Prawang Indah, Kampung Prawang Barat, Kecamatan Tualang ini berdiri sejak tahun 2007 atas dasar dan inisiatif pengurus dan warga setempat yang menginginkan musola menjadi masjid supaya bisa dengan dekat melaksanakan sholat Jumat. Bahwasanya masjid kami Al-Ansor ini sudah berdiri lebih kurang 13 tahun lamanya. Tepatnya tahun 2007 silam. Namun masih berstatus musola. Jadi kami untuk melaksanakan sholat Jumat masih harus menumpang di masjid tetangga. Atas dasar inilah kami pengurus dan seluruh warga Villa Prawang Indah berinisiatif untuk merubah status musola kita ini menjadi masjid. Bupati Siak Alfedri menyambut baik dengan diresmikannya Musola Al-Ansor menjadi masjid, mengingat masyarakat yang tinggal di perumahan Villa Prawang Indah cukup ramai sehingga kuota untuk melaksanakan sholat Jumat terpenuhi. Kami yang sangat pemerintah Siak bersyukur dan mengapresiasi bagi saudara kami ada di Kompleks Villa Prawang ini yang telah hari ini memulai
ya menjadikan musholanya menjadi masjid. Dan disebut dengan Masjid Al-Ansor. Kegiatan keagamaan di Masjid Al-Ansor selain ceramah agama terdapat taman pendidikan Al-Quran dan kegiatan keagamaan lainnya. Usai meresmikan masjid, Bupati Siak menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid Al-Ansor. Dari Kecamatan Tualang, Maisaroh Eko Triyono melaporkan. 2.000 kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH se-Kabupaten Siak dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak Alfedri. Bupati juga menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST bagi warga terdampak COVID-19 di Kecamatan Kandis. Bertempat di Gedung Serbaguna Telaga Samsam, Kecamatan Kandis, Bupati Siak Alfedri menyalurkan bantuan sosial tunai bagi warga terdampak COVID-19. 2.000 kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi penerima manfaat program Keluarga Harapan se-Kabupaten Siak dan Kartu Keluarga Sejahtera untuk bantuan sembako non-tunai perluasan 2020 sebanyak 929 secara simbolis di Kecamatan Kandis. Saat menyerahkan bantuan, Bupati Siak Alfedri mengatakan bantuan tahap ketiga ini diberikan untuk warga terdampak pandemi COVID-19 yang anggarannya berasal dari Kementerian Sosial dan berharap para penerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Camat Kandis Said Irwan menambahkan bantuan langsung tunai atau BLT kampung se-Kecamatan Kandis telah disalurkan untuk 8 kampung dan kelurahan sebanyak 1.152 kepala keluarga, masing-masing menerima Rp600.000. Beliau menambahkan bahwa saat ini kantor Camat Kandis telah membuat inovasi pelayanan publik untuk pembuatan KTP dan paspor sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan sosial melalui PT Pos Indonesia bagi warga Kandis sebanyak 2.238 peserta, masing-masing menerima Rp600.000 per orang, serta penyerahan bantuan santunan jaminan kematian bukan penerima upah sebesar Rp42 juta untuk ahli waris Bapak Idrus warga Kampung Dalam Kecamatan Siak. Tim Liputan melaporkan. Saudara, Kejaksaan Tinggi Riau menggelar webinar optimalisasi kontrak drafting pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara. Webinar yang mengangkat tema optimalisasi kontrak drafting pengadaan barang dan jasa pemerintah mencegah penyimpangan dan kerugian negara ini digelar Kejaksaan Tinggi Riau dan dihadiri Asisten 1 Setda Kabupaten Siak El Budiwono bertempat di ruang bandar kantor Bupati Siak. Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin mengungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan suatu wujud terpenting di dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Kegiatan ini juga menjadi aktivitas pemerintah yang paling rentan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga proses pengadaan barang dan jasa terbagi ke dalam 2 tahapan, yakni perencanaan dan pelaksanaan. Pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa berpotensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi khususnya. Namun kesalahan dalam proses pengadaan tidak selalu dapat dituduhkan sebagai korupsi. Pengadaan yang dimulai dengan niatan untuk mencapai tujuan pengadaan, tidak untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, tidak terdapat kerugian keuangan negara yang nyata akibat dari niat jahat atau mensreah, dan kepentingan umum terlayani pasti akan terhindar dari tuduhan korupsi. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Siak Aliansah SHMH menyatakan bahwa kegiatan webinar ini juga diikuti pemerintah daerah seprovinsi Riau. Kita juga ada mengikuti kegiatan-kegiatan seminar yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung dalam rangka kita mengisi kegiatan di Hari Bakti Adiaksa ke-60 ini. Sekaligus juga untuk memberikan pemahaman tentang masalah-masalah hukum yang lagi update untuk kita di Kejaksaan maupun untuk masyarakat. Pada hari ini juga kita melakukan webinar tentang pengadaan barang dan jasa dengan narasumber Pak Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Ketua LKPP dan narasumber yang kompeten di bidang pengadaan barang dan jasa. Alhamdulillah diikuti juga oleh pemerintah daerah
Provinsi Riau. Kabupaten kota di pemerintah daerahnya ikut dalam kegiatan-kegiatan seminar yang dilakukan oleh Kejaksaan. Webinar ini juga diisi Kepala LKPP Dr. Roni Dwi Susanto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Profesor Dr. An Chandrawulan, Ketua Umum DPP IAPI Insinyur Soni Sumarsono, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Ferry Wibisono. Tim Liputan melaporkan. Dalam mendukung program Siak Hijau dan Riau Hijau, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Indragiri Rokan melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Kunjungan kerja ini untuk pengambilan gambar dan testimoni destinasi agrowisata. Dalam mendukung program Siak Hijau dan Riau Hijau, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDASHL Indragiri Rokan lakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Kunjungan kerjanya kali ini untuk pengambilan gambar dan testimoni destinasi agrowisata. Kepala BPDASHL Indragiri Rokan Tri Esti menyampaikan bahwa Kecamatan Bungaraya mempunyai anugerah alam sendiri seperti hamparan sawah dan air yang cukup. Karena tempat seperti ini tidak semua bisa secara alam dibuat demikian. Kebetulan Bungaraya ini mempunyai anugerah alam tersendiri yang bisa dibuat seperti ini. Ada hamparan sawah, kemudian juga ada air yang cukup, dan masyarakat yang siap mengelola dengan baik, artinya secara SDM-nya juga unggul, sehingga ini merupakan sumber daya potensi yang bagus dikembangkan, apalagi kalau bisa dikembangkan di tempat desa-desa atau wilayah-wilayah kecamatan yang lainnya. Tri Esti juga menginginkan agar agrowisata Bungaraya dapat lebih ditingkatkan, sehingga wisatawan mempunyai referensi objek wisata yang dapat dikunjungi. Harapannya bisa berkembang lebih luas, ada beberapa titik-titik rangkaian wisata yang bisa dikunjungi, sehingga pendatang yang ke sini atau wisatawan yang ke sini akan mempunyai titik spot yang tidak hanya 1-2, sehingga efisiensi dalam mereka melakukan wisata bisa memuaskan harapan mereka yang datang ke wilayah ini. Camat Bungaraya Amin Soimin juga menambahkan Kecamatan Bungaraya yang dikenal sebagai pusat komoditas tanaman padi di Kabupaten Siak nantinya juga dikenal sebagai lumbung padi di Provinsi Riau. Di Kabupaten Siak memang dikenal sebagai kecamatan pertanian. Kecamatan pertanian dengan komoditas tanaman utama itu padi. Jadi kecamatan ini dikenal sebagai bukan hanya lumbung padinya Kabupaten Siak, tetapi memang lumbung padi Provinsi Riau. Dari Kecamatan Bungaraya, kontributor Fadlan, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan TNI dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-108 Kodim 0303 Bengkalis di Kabupaten Bengkalis mendapatkan dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang telah dilaksanakan TNI pada program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-108 Kodim 0303 Bengkalis di beberapa desa Kabupaten Bengkalis tersebut seperti sosialisasi dan penyuluhan karhutla, pertanian, narkoba, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat. Diapresiasi dari berbagai pihak, tidak hanya masyarakat, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD Bengkalis pun turut berterima kasih dan memberikan dukungan adanya program tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kodim 0303 Bengkalis atas penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa TMD K108 tahun 2020 di Kecamatan Bandar Laksamana. Melalui program TMD, masyarakat terbantu terutama dalam penyediaan infrastruktur jalan baru serta menumbuhkan cinta tanah air. Kami berharap ke depan program TMD tetap berlanjut karena memberikan dampak positif, salah satunya lebih mendekatkan TNI dengan masyarakat. Tak lupa kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kodim
0303 Bengkalis. Meski dalam situasi pandemi COVID-19, tetap dilaksanakan program TMD dengan mengedepankan protokol kesehatan ketat. Semoga jajaran TNI, khususnya Kodim 0303 Bengkalis, selalu bersinergi dalam membangun Kabupaten Bengkalis. TNI Merayat, Indonesia Jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dari pemerintahan Kabupaten Bengkalis sangat mendukung, baik dari eksekutif maupun legislatifnya. Apalagi masa saat ini adalah masa-masa krisis ya kita untuk pembangunan di daerah, di desa-desa karena COVID ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya program ini kekecewaan masyarakat kita terhadap pembangunan fisik yang berkurang itu bisa terobati, karena bagaimanapun tentu saja menunggalnya TNI dengan masyarakat ini, walaupun kita fasilitasi dengan oleh pemerintah daerah juga ada swadaya masyarakat di sana, dan bukan hanya kegiatan fisik yang dilaksanakan, juga ada non fisiknya, sehingga banyak sekali akan didapat oleh masyarakat kita pencerahan-pencerahan baik di bidang kesehatan, juga dengan di bidang tentang pemberantasan narkoba ya, dan juga tentang keluarga berencana. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut terus, karena kita sangat dukung sekali, karena hal ini juga menyatukan TNI yang alhamdulillah dalam keadaan tenang ini. Tentu saja mereka bisa berbuat di tengah masyarakat dan bersama dengan masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkembang terus ke depannya lebih bagus lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Desa Sejangat, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, dengan ini mendukung program TMMD ke-108 Kodim 0303 Bengkalis, dan kami mengucapkan terima kasih atas sosialisasinya tentang masalah penyuluhan keluarga bencana. Semoga dengan adanya penyuluhan keluarga bencana ini, masyarakat mampu mendukung program pemerintah melalui program keluarga bencana ini. Demikian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Desa Sejangat, atas nama pemerintah Desa Sejangat, sangat mendukung program PNI, yaitu dalam rangka TMMD yang ke-108 Kodim 0303 Bengkalis, yang dalam pelaksanaannya melaksanakan kegiatan penyuluhan program keluarga berencana di Desa Sejangat. Kami berharap kegiatan yang dilaksanakan bisa bermanfaat bagi tercapainya tujuan dari pelaksanaan program keluarga bencana, yakni mengendalikan pertumbuhan penduduk yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terkhusus masyarakat Desa Sejangat itu sendiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Sungai Siput, Kecamatan Kecil, Kabupaten Bengkalis, mengucapkan terima kasih atas sosialisasi dalam rangka TMMD ke-108 Kodim 0303 Bengkalis. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat mengerti tentang bahaya narkoba bagi diri sendiri, keluarga, dan juga warga negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan melaporkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kabar Siang kali ini. Saya Kino Femirata dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.